digitalisasi itu memang terus melanda ke seluruh dunia dan sangat-sangat cepat. Nah, perkembangan di berbagai negara, kembali ke pertanyaan Pak Andreas sama Bapak Ibu yang lain, memang tergantung kepada mereka kebutuhannya apa. Di negara dan siapa yang mengembangkan. Ingat, digitalisasi itu perlu investasi teknologi. Dan tadi Pak Wosi benar, duitnya banyak. Itu Pak Andreas, kenapa kalau di negara-negara besar, di negara maju termasuk Timur Tengah dan Jepang, itu lebih getol mengembangkan wholesale. Jadi pembayaran ada dua kan, wholesale kalau di Indonesia dilayani oleh RTGS. RTGS, kalau ada yang retail, yang sekarang ada GPN sama BI Fast. Nah, wholesale sama retail, kalau di negara-negara maju, umumnya adalah fokusnya kepada wholesale payment. Nah, wholesale payment ini umumnya kemudian diinisiasi oleh swasta karena investasinya besar di masing-masing negara. Nah, tapi di dalam G20 juga ada keperluan untuk cross-border wholesale. Cross-border wholesale. Sehingga ada proyek-proyek yang kemudian diinisiasi dalam G20 dan juga dikembangkan BIS bersama sebuah negara untuk menyambungkan wholesale masing-masing negara antar negara. Itu seperti di sini kenapa ada proyek Mariana di Eropa. Mariana beneran loh, Mariana beneran. Nah, ya, itu untuk nyambungkan. Ini adalah gateway lah untuk nyambungkan wholesale payment di masing-masing negara supaya mereka berbicara satu sama lain. Bahasanya bahasa digital nih, digit-digit lah gitu ya. Nah, kalau di Asia, Pak Andreas, memang yang lebih diperlukan, kita lebih mendahulukan adalah yang retail. Karena memang yang kita perlukan untuk inklusi keuangan jauh lebih penting daripada wholesale. Sehingga kenapa kita kembangkan dulu dan sama di regional payment activity, itu yang dikembangkan adalah retail payment. Itu kenapa untuk retail payment kan perlu ada QR di depan. Dan sekarang sudah ada online mobile banking di depan. Terus bagaimana untuk retail infrastruktur paymentnya? Dulu-dulunya ada GPN yang menyambungkan 4 switching di tapi mohon dicatat meskipun itu sudah ada GPN, 4 switching ini belum digital. Belum ISO 2222 Pak Andreas tahu ya. Nah, sekarang oleh karena itu kemudian karena ini investasi besar kenapa BI menginisiasi mengembangkan BI Fast, Digital Retail Fast Payment infrastruktur. Di negara lain, di Singapura, ada yang dikembangkan otoritasnya, ada swastanya, tapi ada kerjasama. Ya, seperti di Malaysia, itu ada Duit Now yang dikembangkan oleh Payment Net dan kemudian juga ada BNM juga ikut di sana. Seperti itu. Di Singapura ada PayNow, kemudian PromptPay di Thailand dan itu seperti itu. Nah, untuk retail payment ini sangat diperlukan karena untuk inklusi ekonomi, untuk pariwisata, untuk remitansi. Itu lebih penting. Kenapa? QR didulukan untuk bahasanya, infrastrukturnya dikembangkan kalau di BI di Indonesia melalui fast payment dan disambungkan bahasanya QR kemudian fast payment yang Nexus ini adalah sebagai semacam jembatan gateway. Nexus itu adalah sebagai jembatan untuk menyambungkan infrastruktur retail di masing-masing negara. Sehingga ke depan itu betul-betul satu nusa, satu bangsa itu menjadi penting. Oleh karena itu Pak Indras, kenapa BIS yang Eropa, Timur Tengah lebih fokus kepada Mbridge, Mariana, BIS yang di Asia, yang dari Hong Kong, kemudian nanti punya hub di Singapura bersama Regional Payment Activity, Connectivity ASEAN. Makanya yuk kita kembangkan gateway-nya, jembatannya ini dengan Nexus.
Itu ceritanya gitu Pak Endres. Ini karena memang preferensinya adalah di situ. Sehingga secara nasional nanti kami tentu saja dalam proses nggak mungkin retail payment di Indonesia hanya oleh BI Fast. Makanya kami dalam BSPI 2030 ada inisiatif bersama industri mengembangkan industri fast payment. Industri fast payment yang nanti interkoneksi dengan BI Fast. Ini secara dalam negeri nih, sehingga ke depan itu kan retail banyak sekali di Indonesia itu kan ini masih kita Indonesia masih market untuk retail masih sangat luas inovasi. Nah, kami dalam BSPI 2030 ada inisiatif infrastruktur industri retail payment. Kami sedang bicara apakah yang raja itu yang seperti itu, apakah mereka nanti mau konsorsium untuk bersama mendirikan industri retail fast payment nanti sambung dengan BI Fast. BI Fast secara globalnya cross bordernya inisiasi ikut di dalam Nexus sebagai jembatan. Lah, kalau jembatannya belum jadi, jembatan Suramadu belum nyambung, lah sekarang makanya QR Indonesian Standard, bagaimana penyelesaiannya? Ya dilakukan secara bilateral. Tergantung bank-bank yang ikut di sana masing-masing. Setelah kita menggunakan QR Indonesian Standard, kemudian ke Malaysia, setelah kita transaksi penyelesaiannya secara bilateral di masing-masing bank yang ikut, sehingga itu akhirnya bilateral. Dan ini tentu saja satu eskalasi volumenya kan nggak bisa cepat. Dan kedua, belum tentu biayanya bagi konsumen itu akan lebih rendah. Itu adalah itu. Jadi masing-masing mengenai data center dan segala macam ya sesuai pengembangan di masing-masing negara. Nexus ini sebagai jembatan untuk menyambungkan satu infrastruktur ke infrastruktur yang lain. Itu adalah seperti itu. Jadi sampai dengan 2027 Nexus Live cross border retail payment masih bisa jalan, yaitu dengan kris, cuma proses clearing settlement-nya akan dilakukan melalui masing-masing bank. Nah, kenapa? Ini yang negara ASEAN, yuk kita sama-sama membuat jembatan bersama, language-nya sama, supaya ini bisa lebih kita namanya multilateral cross border retail payment. Itu dah sebetulnya adalah seperti itu. Apakah wholesale tidak dikembangkan? Nanti kenapa di BI dalam BSPI 2030 ada RTGS generasi ketiga nanti. Ujung-ujungnya nanti juga wholesale itu juga RTGS bisa nanti juga cross border juga. Tapi untuk kepentingan nasional, untuk inklusi, saya yakin Bapak Ibu sepakat, yuk kita ya UMKM retail dulu itu yang kita dorongkan daripada wholesale. Gitu Pak Andres, itu adalah sehingga sama-sama G20 yang kemudian sama-sama kemudian ada inisiatif, cuma wholesale dikembangkan lebih banyak negara-negara maju termasuk Timur Tengah, retail lebih banyak dikembangkan oleh negara-negara emerging market termasuk Latin Amerika. Brasil adalah salah satu yang paling maju mengembangkan retail payment. Ada inisiatif dari bank sentralnya bekerja dengan industri, ada QR di sana, ada retail fast payment, ada interkoneksi. Nah, di sana juga ada inisiatif untuk Brasil nanti juga menginisiasi cross border di Latin Amerika. Tapi ASEAN lebih cepat untuk mengembangkan itu. Nah, dengan ASEAN lebih connected, kemudian negara-negara lain termasuk Jepang mulai tahu, loh turis dari ASEAN kan semakin banyak ke Jepang. Dan juga negara lain kan semakin banyak. Orang-orang ASEAN yang tersambungkan retail kan traveling ke negara-negara non-ASEAN. Makanya meskipun untuk kepentingan penduduknya nggak terlalu ya karena lebih banyak wholesale, tapi karena banyak dikunjungi orang ASEAN, makanya Jepang pun sekarang ngubungi Indonesia, tolong dibantu dikembangkan QR seperti EMV code ya, tapi
pakai bahasa kanji. Kalau QR Indonesia, EMV, European Master Visa, pakai bahasa Indonesia. Mereka akan mengembangkan EMV, European Master Visa, yang pakai bahasa kanji, sehingga nanti tinggal penerjemah bahasa kanji sama bahasa Indonesia. Seperti yang kita lakukan dengan Malaysia. Itu prosesnya adalah seperti, dan juga kenapa United American Arab itu juga tertarik untuk mengembangkan QR, karena overseas traveling dari ASEAN, termasuk dengan Saudi, kami juga mendekati supaya dikembangkan QR mereka yang nanti supaya nyambung dengan QR Indonesian Standard, sehingga nanti untuk umroh haji nggak perlu membawa cash, QR-nya bisa dipakai di sana. Tapi memang perlu kesabaran karena memang mereka preferensinya ke wholesale. Tapi mulai sadar, oh mereka perlu mengembangkan retail untuk, karena memang transaksi ekonomi keuangan. Jadi simpulannya, Nexus itu adalah inisiatif dari bank sentral dari negara-negara. Jadi melalui BIS, kenapa BIS? Dulu ada BIS Hub. Mereka yang kemudian mencoba mengembangkan aplikasi untuk cross bordernya secara teknologinya. Ya, seperti itu. Dan kemudian, tapi kita paham NSO, ya, NSO seperti tadi adalah badan hukumnya memang private. Bentuknya PT by Garanti. Kami juga baru tahu Pak Dolvi di sana, Pak Hekas baru tahu bahwa di sana company limit by Garanti, di mana penyertaan dalam tanda petik tidak dalam bentuk equity tapi pinjaman atau hibah. Sebenarnya sama persis seperti modal, sebagai owner gitu, sebagai owner sama. Persis sama, sehingga itu termasuk dalam joint collateral agreement. Ya, itu ada desain dokumen yang ditandatangani oleh empat first mover itu. Sebenarnya ada dokumen yang kemudian Pak Diki itu joint collateral agreement, ya. Hah? Collaborative agreement itu saya tidak. Apakah sama? Apakah beda antara first mover dengan selama ini kami dulu kan sebenarnya pengen ikut terus dulu kan? Tapi kami sebenarnya dulu juga ingin menjadi pendiri gitu loh. Cuma karena dulu kan PT, Pak Dovi, Pak Andreas. Kalau PT kan kami perlu proses untuk persetujuan penyertaan modal gitu. Penggunaan cadangan tujuan. Nah, itu kenapa 5 November kami kirim surat itu. Karena memang dulu ada bentuknya PT, sehingga perlu penyertaan modal dan perlu kami mengajukan masukkan cadangan tujuan. Ternyata April, bentuknya bukan perserotoran terbatas PT, tapi by guarantee, bentuknya adalah pinjaman, dan karena itu sama persis hak dan kewajibannya sama seperti penyertaan modal, cuma istilah hukumnya di sana di Singapura itu adalah loan, ya. Kalau kalau di Indonesia apakah nih subordinate loan atau apa ya. Jadi jangka panjang 20 tahun, tentu saja nanti kalau NSO itu laba untung, ya ada kemudian kontribusi yang dikembalikan, karena NSO ini satu didasarkan berdasarkan joint collaboration agreement, payung, dulu bentuknya MOU disebut joint collaboration, ditandangani oleh para pendiri. Nah, begitu kami dari sini kami akan menandangi bersama untuk ikut dalam joint collaboration agreement sama-sama yang first mover, punya hak suara yang sama. Nah, dalam joint collaboration agreement ada di dalam governance structure-nya, ini NSO kan sebagai manajemen untuk usahanya. Di atasnya governance-nya ada joint oversight committee. Ada dua itu. Yang satu adalah policy committee, bagaimana menentukan masalah kebijakan nilai tukar, masalah capital flows management, masalah pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan sistem pembayaran masing-masing negara.
Itu kalau policy committee membernya adalah gubernur bank sentral dan setara. Kalau oversight-nya itu di level deputies, nanti di BUD, di board of director, kami juga akan menempatkan dalam board of director atau setidaknya dalam berbagai hal. Sehingga kami sebagai kontribusi keuangan dalam bentuk pinjaman statusnya sama dengan first mover dan kepentingan-kepentingan Indonesia bisa dilakukan tidak hanya dalam policy committee, juga oversight committee, dan kami merencanakan juga menaruh dalam board of director apapun yang nanti kemudian ada di sana, sehingga itu yang enggak ada. Nah, ada 4 dokumen yang akan kami tanya: collaboration agreement, ada mengenai scheme of rule booknya, ada scheme of management rule, ada MOU oversight forumnya. Itu yang secara legalnya kami akan tindak lanjuti. Ya, itu adalah seperti itu. Nah, hukumnya waktu kemudian membentuk meskipun badan hukumnya di Singapura, tapi legal yang diacu adalah legal yang Inggris. Saya kurang tahu nih nanti kawan-kawan. Jadi memang masalah-masalah legal risk-nya juga ada di sana, seperti itu. Itulah dari sisi kelembagaan governance maupun juga berkaitan dengan kontribusi keuangan. Dan karena itu, kenapa yang semula penyertaan modal dan karena kami mengajukan usulan untuk penggunaan cadangan tujuan, akhirnya karena nggak jadi penyertaan modal nggak perlu menggunakan cadangan tujuan, dan karenanya ini sebagai laporan, sebagai informasi. Tentu saja dalam laporan progresnya kami akan masukkan dalam laporan triwulanan berbagai perkembangan yang ada di sana. Nah, partisipasi Indonesia berarti ada 2 layer. Satu sebagai negara, sebagai regulator dalam joint policy tadi, juga sebagai nanti kemudian sebagai operatornya. Nah, operatornya juga akan ikut. Keuntungannya tentu saja pinjaman tidak hanya sekur, tapi sebagai nirlaba tentu saja ada kemudian nanti nirlaba karena nirlaba makanya dalam proyeksinya kalau ada keuntungan akan mengurangi cost of transaction. Kalau nirlaba adalah begitu. Cost of ini jangan biaya transaksi semakin banyak akan digunakan, cost of transaction-nya akan semakin kecil. Kalau Indonesia volume transaksinya lebih besar, nanti cost of transaction-nya untuk Indonesia juga akan lebih kecil, dan semakin lama ini akan semakin mendukung inklusi ekonomi keuangan, pariwisata, UMKM itu semakin lama semakin. Dunia digital adalah volume yang kemudian akan sangat besar dan kemudian akan menurunkan biaya transaksi. Itulah berbagai hal, karena ini sebagai pinjaman dan tidak menggunakan cadangan tujuan. Ini kami sampaikan progresnya ini sebagai suatu update laporan informasi, bukan dalam konteks membuat persetujuan, karena pemberian pinjaman itu ada peraturan Dewan Gubernur yang sudah mengatur. Pak Dolvi, ini kita hanya ikut serta kepada satu sesuai undang-undang adalah pada suatu entitas yang berhubungan langsung dengan tupoksi Bank Indonesia, seperti dulu CCP itu di pasar uang, ya. Kemudian ini cross border payment karena berkaitan dan inisiatif dari suatu negara seperti itu, dan tidak kepada entitas swasta yang memang tidak banyak berhubungan dengan BI dan segala macam. Dalam peraturan Dewan Gubernur untuk partisipasi Bank Indonesia dalam lembaga eksternal sudah diatur itu. Jadi harus ngikut kriteria-kriteria itu dipenuhi dari policy, dari ini di policy sesuai undang-undang, baru bentuk kontribusinya. Kalau kontribusinya pinjaman maupun yang lain itu saja ada kewenangan di Bank Indonesia, tapi kalau penyertaan modal dimasukkan dalam cadangan tujuan, dan kami sampaikan untuk mohon persetujuan dari Komisi 11 DPR RI. Nah, itu yang barangkali yang dapat kami jelaskan secara